Sunan Muria adalah salah satu wali Songo yang dikenal dengan cara berdakwahnya yang unik, salah satunya dengan menggunakan metode kursus gratis. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dengan pernikahannya dengan Dewi Saroh yang merupakan puteri Syekh Maulana Ishaq. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran dari Sunan Muria, tapi dalam sejarah tercatat beliau wafat pada tahun 1551. Meski piawai berdakwah, Sunan Muria justru memilih untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok ketimbang daerah perkotaan. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Akan tetapi, ada juga yang menyebutnya dengan nama Raden Prawoto. Sunan Muria sejak kecil sudah tertarik untuk belajar agama. Saat beliau sudah beranjak remaja, Sunan Muria berguru pada Ki Ageng Ngerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Pathak. Nama Sunan Muria disematkan karena beliau berdakwah di daerah Gunung Muria. Oleh karena itu, nama Sunan Muria pun diberikan sebagai julukan dari masyarakat sekitar. Ada satu hal unik yang dimiliki oleh Sunan Muria. Meski namanya sangat terkenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari kehidupan pusat perkotaan. Beliau pun memutuskan untuk tinggal dan menetap di Gunung Muria. Gunung Muria adalah salah satu gunung yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Tempatnya ini berada di sebelah timur laut kota Semarang. Gunung Muria masuk dalam 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Konon salah satu alasan mengapa beliau lebih memilih untuk berdakwah di pedalaman karena beliau merasa masyarakat di pelosok tidak mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat di sana terbilang kurang mampu sehingga Sunan Muria ingin berdakwah sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana. Meski pusat berdakwahnya adalah di Gunung Muria, pengaruh Sunan Muria sangat luas. Dakwahnya bahkan bisa mencapai daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan di daerah sekitar Kudus. Masyarakat Jawa yang pada masa itu memiliki tradisi budaya yang sangat kental membuat ajaran Islam sulit diterima. Oleh karena itu, Sunan Muria yang memiliki toleransi tinggi pun memodifikasi tradisi lama Jawa kuno dengan ajaran Islam. Jadi, bisa dikatakan kalau Sunan Muria tidak berdakwah secara hitam putih. Beliau melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Salah satu strateginya adalah dengan memodifikasi tradisi sesajen. Masyarakat Jawa yang pada masa itu kebanyakan adalah penganut agama Hindu, Buddha, dan animisme diajarkan untuk tidak lagi mempersembahkan makanan kepada roh leluhur, melainkan membagikan makanan kepada tetangga sekitar. Jadi, kalau ada orang yang punya hajat, maka ia bisa mengumpulkan tetangga dan mendoakan leluhur bersama-sama dengan cara Islam. Masyarakat setempat pada masa itu menamainya dengan tradisi kenduri. Tradisi ini sekarang lebih dikenal dengan nama kirim doa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan, sebelum acara pernikahan, hingga sebelum melakukan acara besar lainnya. Tujuannya masih sama, yakni mendoakan para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Namun, tidak dengan menyajikan sesajen, melainkan mengirimkan doa dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan sholawat. Sunan Muria dikenal dengan cara berdakwahnya yang bisa dikatakan berbeda dari metode berdakwah lainnya. Sunan Muria memilih metode berdakwah dengan memberikan kursus gratis kepada masyarakat setempat. Diketahui kalau masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Beliau kemudian menggelar kursus keterampilan yang khusus diselenggarakan bagi para petani, pedagang, pelaut, dan nelayan. Di kursus tersebut, nantinya masyarakat akan diberikan pengetahuan bagaimana cara berdagang, bercocok tanam, menangkap ikan, membuat perahu, dan lain sebagainya. Setelah mengajarkan kursus gratis keterampilan tersebut, beliau akan mengajarkan ajaran Islam kepada mereka. Dengan membangun kepercayaan dari masyarakat, Sunan Muria bisa lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di Gunung Muria dan sekitarnya, masyarakat dari luar kota hingga luar pulau Jawa pun datang menemui Sunan Muria untuk mendapatkan kursus gratis tersebut. Inilah yang membuat nama Sunan Muria dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Tengah. Tak berbeda jauh dengan ayah sekaligus gurunya, yakni Sunan Kalijaga, Sunan Muria ini juga berdakwah dengan kesenian. Sunan Muria memiliki kemampuan mendalang seperti ayahnya. Salah satu kisah perwayangan yang sering dilakonkan oleh Sunan Muria adalah Topo Ngeli.
Dalam kisah Topo Ngeli memiliki tokoh utama bernama Dewa Ruci yang merupakan empu dari kerajaan Majapahit. Dewa Ruci ini diceritakan berbaur dengan masyarakat setempat, terutama rakyat jelata. Dengan berbaur bersama masyarakat jelata, Dewa Ruci lalu menjalin hubungan kekerabatan dan meniadakan adanya status sosial. Sebenarnya, tokoh Dewa Ruci ini mencerminkan kepribadian Sunan Muria karena beliau juga sama-sama memiliki sifat yang sama yakni suka membantu masyarakat. Selain itu, beliau juga sering menggelar pertunjukan wayang hasil gubahan ayahnya seperti Dewi Ruci, Dewa Srani, Semar Ambarang, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, dan masih banyak lagi. Saat mendalang, unsur-unsur Islami dimasukkan ke dalam pertunjukan wayang tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang menonton pertunjukan bisa mendapatkan pelajaran tentang agama Islam. Sunan Muria adalah salah satu anggota Wali Songo. Dia dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngandung. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, Gunung Muria, tempat dia dimakamkan. Banyak cerita mengenai karomah dari Sunan Muria diantaranya adalah benda bekas peninggalannya diantaranya pelana kuda yang kerap digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria untuk meminta hujan jika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Ritual minta hujan tersebut dikenal dengan nama Guyang Cekatak atau memandikan pelana kuda milik Sunan Muria. Ritual ini biasanya digelar pada hari Jumat Wage di musim kemarau. Ritual diawali dengan membawa pelana kuda peninggalan Sunan Muria dari komplek Masjid Muria ke mata air Sedang Rejoso di Bukit Muria. Di mata air ini, pelana kuda kemudian dicuci lalu air sendang lalu dipercik-percikan ke warga. Usai mencuci pelana kuda, dilanjutkan dengan membacakan doa dan menunaikan salat minta hujan istisqa. Lalu ditutup dengan makan bersama dengan lauk pauk berupa sayuran dipadu dengan parutan kelapa, opor ayam dan gulai kambing. Disediakan juga makanan penutup berupa minuman khas warga Kudus berupa dawet yang melambangkan bahwa butiran dawet adalah lambang turunnya hujan. Selain itu air gentong peninggalan Sunan Muria juga diyakini dengan keberkahannya dapat menyembuhkan dan mencegah penyakit, membersihkan dari kotoran jiwa dan memberikan manfaat kecerdasan bagi sebagian peziarah dan warga sekitar Gunung Muria. Cerita rakyat mengenai kehebatan Sunan Muria juga dikisahkan secara turun-temurun soal bulusan yang mengisahkan tentang Mbah Dudo, seorang alim ulama penyebar agama Islam di Kudus. Dia mempunyai murid bernama Umara dan Umari. Dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam, Mbah Dudo berniat mendirikan pesantren di kaki pegunungan Muria. Pada bulan Ramadan, tepatnya pada waktu malam Nuzulul Quran, Sunan Muria datang untuk bersilaturahmi ke Mbah Dudo, sahabatnya. Dalam perjalanannya, Sunan Muria melihat Umara dan Umari sedang mencabuti bibit padi di sawah pada malam hari. Sunan Muria berhenti sejenak dan berkata kepada mereka berdua, "Loh, malam Nuzulul Quran kok tidak baca Al-Quran, malah di sawah berendam di air seperti bulus saja." Hom Nusantara Sumatera Utara Sumatera Selatan Jabar Jateng dan DIY Jatim Makassar Manado Batam Indeks Hom Cerita Pagi Pelana Kuda dan Karomah Sunan Muria SM Said Sabtu, tanggal 30 Januari tahun 2016 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pada bulan Ramadan, tepatnya pada waktu malam Nuzulul Quran, Sunan Muria datang untuk bersilaturahmi ke Mbah Dudo, sahabatnya. Dalam perjalanannya, Sunan Muria melihat Umara dan Umari sedang mencabuti bibit padi di sawah pada malam hari. Sunan Muria berhenti sejenak dan berkata kepada mereka berdua, "Loh, malam Nuzulul Quran kok tidak baca Al-Quran, malah di sawah berendam di air seperti bulus saja." Akibat perkataan itu, Umara dan Umari seketika menjadi bulus, kura-kura air tawar. Tak lama kemudian, Mbah Dudo datang meminta maaf atas kesalahan kedua santrinya kepada Sunan Muria. Namun nasi sudah menjadi bubur, Umara dan Umari sudah menjadi bulus dan tidak mungkin dapat kembali lagi berubah menjadi manusia. Akhirnya, Sunan Muria menancapkan tongkatnya ke tanah dan keluar mata air sehingga diberilah nama tempat itu dengan nama Duku Sumber. Kemudian tongkatnya berubah menjadi pohon yang diberi nama pohon Tombo Ati, obat hati. Sambil meninggalkan tempat itu, Sunan Muria berkata, "Besok anak cucu kalian akan menghormatimu setiap seminggu setelah hari raya bulan Syawal." Tepatnya pada saat Bodo Kupat, alias Kupatan. Sunan Muria juga memiliki ilmu kanuragan bukti kesaktiannya terdapat dalam cerita mengenai perkawinannya dengan Dewi Roroyono.
Wanita ini adalah Puteri Sunan Ngerang, seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya, tempat tinggalnya di Juwana. Pada suatu hari Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Tamu yang diundang diantaranya Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathakwarak, Kapa dan adiknya Gentiri. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya Dewi Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah dara-dara yang cantik jelita. Bagi Adipati Pathakwarak, Dewi Roroyono adalah bak bidadari. Sehingga Pathakwarak tidak tahan lagi lalu menggoda Roroyono dan bertindak tidak sopan dengan memegang tubuh gadis tersebut. Tentu saja Roroyono merasa malu sekali, si gadis lalu naik pitam, nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Pathakwarak menyumpah-nyumpah, hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu undangan menertawakan kekonyolan itu, dia pun semakin malu. Sementara Roroyono masuk ke dalam kamarnya, gadis itu menangis sejadi-jadinya karena dipermalukan Pathakwarak. Malam hari tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Pathakwarak dan Sunan Muria. Pathakwarak kemudian mengendap-ngendap ke kamar Roroyono. Gadis itu lalu disirepnya sehingga tidak sadarkan diri, kemudian dibawa lari ke Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa puterinya diculik Pathakwarak, maka dia berikrar siapa saja yang berhasil membawa puterinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan puterinya itu dan bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Tak ada yang menyatakan kesanggupannya, karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Pathakwarak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Lalu Sunan Muria berusaha mengejar Pathakwarak, tetapi di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri, adik seperguruannya. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali Dewi Roroyono. Jika berhasil keduanya berjanji memulangkan Dewi Roroyono karena Sunan Murialah yang berhak mengawininya. Untuk merebut Dewi Roroyono dari tangan Pathakwarak, Kapa dan Gentiri ternyata minta bantuan seorang Wikulodang Datuk di Pulau Seprapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha itu berhasil. Dewi Roroyono akhirnya dikembalikan ke Ngerang dan dinikahkan dengan Sunan Muria. Namun seiring waktu Kapa dan Gentiri juga terlanjur terpesona kecantikan Dewi Roroyono. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Gentiri berangkat lebih dahulu ke Gunung Muria. Namun ketika dia hendak melaksanakan niatnya dipergoki murid Sunan Muria, terjadilah pertempuran dahsyat. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gentiri cepat tersebar ke berbagai daerah. Tapi tidak membuat surut niat Kapa. Kapa cukup cerdik. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari. Kapa lalu berhasil menculik dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seprapat. Pada saat yang sama, sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wikulodang Datuk di Pulau Seprapat. Ketika sampai di sana betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergolek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kapa langsung melancarkan serangan. Ternyata serangan dengan pengerahan aji kesaktian yang dilakukan Kapa berbalik menghantam dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria. Mampu membalikkan serangan lawan. Pada akhirnya Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali ke padepokan dan hidup bahagia. Selain itu ada cerita mengenai buah parijoto yang tumbuh di lereng Muria. Bagi kalangan masyarakat Kudus dan pengunjung yang datang ke makam Sunan Muria, buah ini banyak dicari karena mitos yang terkandung. Buah ini dipercaya bisa bikin ganteng anak, jika dimakan oleh wanita yang hamil muda. Mitosnya itu bermula saat istri Sunan Muria ngidam buah parijoto. Oleh Sunan Muria, keinginan istrinya itu dituruti. Pada saat lahir, anak Sunan Muria ternyata cantik dan ganteng. Sejak itulah kemudian masyarakat meyakini jika saat hamil mengkonsumsi parijoto, maka anaknya akan ganteng atau cantik. Tumbuhnya buah parijoto itu bermula dari pecahnya kapal Dampo Awang yang bermuatan rempah-rempah, termasuk parijoto. Oleh Sunan Muria, parijoto itu kemudian ditanam di kediamannya wilayah Muria. Karena itulah kemudian parijoto banyak tumbuh di Muria.